swasta yang lokasinya ada di Josari, Jetis, Ponorogo. Untuk mata pelajaran yang saya ampu yaitu Akidah Akhlak, Quran Hadis. Nah, itu saja. Baik, di sini yang pertama saya akan menanyakan tentang apa yang memotivasi Anda masuk di mengambil prodi itu PAI, mengambil keputusan untuk menjadi guru PAI. Ya, pada awalnya saya sudah mempunyai keinginan untuk mengajar menjadi guru PAI itu sejak saya MTS atau setara dengan SMP ya. Pada saat itu hanya sekedar iseng-iseng ya, atau ya hanya angan-angan saja gitu kalau saya suatu saat nanti ingin menjadi seorang guru PAI. Nah akhirnya saya juga tidak tahu kalau akhirnya bisa sampai ke benar-benar menjadi guru PAI. Padahal ketika lulus MTS saya melanjutkan ke jenjang SMA. SMA? Ya. Ambil jurusan apa dulu? Dulu saya mengambil jurusan IPA. Jadi kan berbeda ya dari IPA kemudian menjadi PAI gitu. Sama dengan saya juga. Saya dulu juga ingin menjadi guru. Itu masuknya saya di SMK, ambil jurusannya tata boga. Jadi nggak nyambung ya? Iya. Adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang dapat menginspirasi Anda sebagai masuk di program studi agama Islam itu? Ya, kalau tokoh ya ada tentunya, itu dari guru saya ketika SD itu ada Pak Bagio, itu guru agama saya. Yang kedua ada guru ketika saya di MTS itu ada Pak Syukur, kemudian ada Pak Ali, kemudian ada Pak Irul. Nah, beliau inilah yang termasuk salah satu yang memotivasi saya untuk kemudian menginginkan untuk mengajar menjadi guru seperti itu. Kemudian apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya? Kalau dalam kesehariannya ya pastinya selain mengajar, yang paling penting dalam menjadi guru PAI itu kita bisa memberikan tauladan yang baik. Itu karena apa ya? Guru PAI itu kan bagaikan apa ya? Ya yang dilihat anak-anak gitu. Jadi kalau guru PAI-nya saja tidak bisa menerapkan perilaku yang baik, maka nanti anak-anak pun tidak akan melakukan hal yang baik juga. Begitu. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Betul. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar tentang adab-adab ini, tapi kita tidak menerapkan. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk seandainya makan menggunakan tangan kanan, membaca basmalah dulu, kemudian tidur berdoa terlebih dahulu, terus dia mau ke toilet menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Nah seperti itu kalau bisa kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita mengajar, kita juga menerapkan. Mungkin seperti itu. Supaya bisa mencontoh. Ya, benar. Kemudian bagaimana Anda menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI? Untuk supaya rancangan pembelajaran itu bisa efektif, ya pertama-tama kita harus melihat dulu bagaimana silabus untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Misal di kelas 1 itu silabusnya ada apa saja, maka kita langsung diidentifikasi dulu ya, ada mata pelajaran apa saja, baru nanti kita bisa melihat kira-kira metode apa yang cocok, kemudian kita punya rencana apa di pembelajaran kita itu, supaya nanti ketika proses pembelajaran itu bisa efektif. Selain siswanya juga nyambung, kita juga mudah untuk menyampaikannya gitu. Kemudian bagaimana cara Anda berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah?
harus memberikan pembelajaran yang sekiranya itu tidak melanggar aturan. Apakah Anda juga mengikuti itu workshop atau apakah Anda juga mengikuti pelatihan seperti workshop kayak gitu juga enggak? Kalau saya pribadi, saya sudah mengikuti pelatihan seperti pelatihan metode UMI. Kemudian kalau workshop ya, workshop itu ketika itu tentang membuat hot seperti itu. Nah itu saja sih yang baru saya pelajari. Karena kalau di sekolah saya itu ketika ada workshop ya, itu tidak semua guru bisa hadir kan. Jadi ya ada perwakilan saja gitu, hanya perwakilan saja. Kemudian bagaimana Anda berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ya berkolaborasi dalam hal pembelajaran. Kemudian selanjutnya bagaimana Anda berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ya tentunya dengan cara kita sharing-sharing ya. Kan kita juga setelah mengajar kita kan kembali ke kantor, kemudian kita cerita. Tadi saya mengajar ini kenapa anak kesulitan. Kita bisa sharing-sharing. Nah, dengan adanya itu nanti kualitas pengajaran kita semakin baik tentunya ya. Karena kita tahu oh ternyata saya kurang ini dalam hal pengajaran saya gitu. Jadi menurut saya kolaborasi dalam pembelajaran itu penting sekali gitu. Kemudian bisakah Anda berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif? Selanjutnya ya, bisakah Ustazah berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Misalkan saya kan pembelajaran adalah misal Selanjutnya ya, bisakah Ustazah berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Nah, misalkan saya kan mengaku pada pembelajaran pada terus apa jadi kalian aku langsung ya ayo ya Bisakah Ustazah berbagi pengalaman tentang proyek kolaborasi yang melibatkan beberapa guru? Kalau saya pribadi, kalau melibatkan beberapa guru saya belum. Tetapi kalau hanya satu guru saya sudah. Itu misalkan pada pembelajaran BTA ya, karena pada pembelajaran BTA dengan Quran hadis itu tidak jauh. Jadi kalau BTA itu kita lebih mengenalkan huruf hijaiyah kan ke anak-anak, sedangkan kalau huruf itu ya ada pembelajaran tentang Al-Quran juga. Jadi kita sering kolaborasi antara saya dengan guru BTA itu sering kolaborasi antara pembelajaran yang mana nih yang harus kita kolaborasikan gitu. Kemudian apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam profesi ini? Apa saja tantangan terbesar yang Ustazah hadapi dalam profesi guru PAI? Kalau tantangan terbesar ya itu
sangat menjadi PR ya bagi seorang guru PAI. Bagaimana caranya anak-anak ini moralnya itu tetap baik, sopan santunnya tetap baik. Ya, itu tadi sebagai guru PAI kita harus bisa memberikan contoh, baik itu ketika di sekolahan ataupun ketika di rumah. Karena ketika kita hanya menerapkan atau memberi contoh di sekolah, kemudian kita tidak menerapkan di rumah, maka tetap akan terlihat. Jadi akan sangat penting selain kita mengajar, kita juga menerapkan pada diri kita sendiri. Kemudian apa nih ya? Saya biasanya apa lagi? Tapi kena kesempatan dari situ ya. Oh iya ya. Dari minat awal. Ya. Baik, selanjutnya apa tantangan terbesar yang Ustazah hadapi dalam profesi guru PAI? Tantangan terbesar ya, itu membuat anak-anak mempunyai akhlak yang baik. Nah, itu menurut saya hal yang sangat sulit ya, apalagi saya sendiri yang mempunyai tugas itu. Gimana kalau tanya gitu sih? Sampai Sampai. ditolak. Baik, selanjutnya apa saja tantangan terbesar Ustazah dalam menghadapi profesi guru PAI ini? Kalau saya pribadi ya, apalagi saya mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, yang tantangan terbesar saya ya berarti membuat anak-anak mempunyai akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini sangat penting menurut saya. Jadi walaupun anak ini pintar, sepintar-pintarnya, kemudian akhlaknya buruk, maka dia akan terlihat rendah ya. Dia tidak akan terlihat spesial, baik itu di lingkungan ataupun di masyarakat seperti itu. Jadi menurut saya selain pintar, kita juga harus mempunyai akhlak yang bagus. Kemudian bagaimana cara Ustazah mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama di antara siswa? Ya, untuk memberikan pemahaman kepada siswa, tentunya kita tidak bisa langsung menjelaskan ke intinya ya. Apalagi saya mengajar pada anak-anak ya, seperti anak-anak. Jadi kita mengajarnya itu ya hanya memberitahu kalau intinya seperti ini. Indonesia mempunyai suku, agama yang berbeda-beda ya. Jadi apapun setiap agama yang kita temui, maka kita harus menghargai seperti itu. Jadi kita tidak membahas ke yang lebih detail harus seperti apa nanti pada waktu yang sudah tepat maka kita akan menjelaskan itu. Berhubung saya masih mengajar usia sekitar 7 tahun atau 8 tahun, karena saya masih mengajar kelas 1 SATMI, jadi saya harus memberikan pemahaman yang sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin sehingga siswa bisa menerima itu, bisa paham. Kemudian bagaimana era selanjutnya bagaimana era globalisasi mempengaruhi Anda mengajar PAI? Apa strategi selanjutnya? Apa strategi yang Ustazah terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada era globalisasi? Strategi yang saya terapkan ya, pertama
siswa ini tetap menjawab. Biasanya kita memancing, misalkan ada berapa rukun Islam gitu ya. Misalkan ini contoh hal yang paling sederhananya ya, kita tanya seperti itu. Ada berapa ya Gus? Misalkan anak kebingungan. Terus anak biasanya kan kalau sudah bingung dia asal jawab. Nah ini kita pancing dia. Itu loh yang pertama syahadat, itu loh yang pertama ada syahadat, terus yang terakhir tuh naik haji 5 mampu. Berarti apa saja itu, ayo berarti rukun Islam ada berapa, seperti itu. Jadi lama-lama nanti siswa akan terpancing, kemudian dia akan paham, dia akan menghitungnya. Oh iya Bu, ada 5, baru nanti dia boleh keluar, seperti itu. Kemudian kan kalau siswa tersebut tidak bisa menjawab kayak gitu Ya, kemudian pulang yang paling akhir kayak gitu, itu gimana? Tetap dilanjut tesisnya atau langsung pulang kayak gitu? tidak, tetap. Jadi walaupun anak itu nanti menjawabnya kesulitan atau mulai selesainya atau nah, tidak. Jadi kalau saya pribadi sampai anak itu bisa menjawab, minimal kalau dia tidak bisa menjawab secara sempurna, minimal sudah lumayan ke arah sana gitu. Nanti kalau saya lihat anak ini sudah kebingungan ya, apalagi melihat temannya sudah keluar kelas, sudah keluar kelas, ya sudahlah, tidak apa-apa gitu. Ya itu tadi, tapi tidak kemudian siswa tidak bisa kemudian boleh keluar gitu, tidak. Jadi kita membiarkan siswa itu tetap berusaha terlebih dahulu. Ada enggak yang kabur kayak gitu? Alhamdulillah kalau selama saya mengajar tidak ada. Jadi masih bisa dikondisikan anak-anaknya. Ya. Kemudian apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan bagi Ustazah? Kalau orang tua ya, alhamdulillah mereka merasa senang atau merasa puas dengan pengajaran, tetapi tetap memberikan masukan. Misalnya, Bu, anak saya tolong diperhatikan, mungkin seperti itu ya. Mungkin karena banyak siswa, mungkin kita kadang terfokus pada satu siswa seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita menjadi seorang guru, kita harus bisa semuanya itu harus kita rangkul ya. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih dalam memperhatikan siswa. Jadi saya bilang ya, kalau saya pribadi ya semuanya saya perhatikan Bu. Jadi tidak anak jenengan saja ataupun yang itu saja, tidak, semuanya saya perhatikan. Sekiranya anak ini kurang apa ya saya bimbing, seperti itu kalau saya sendiri. Tapi ada orang tua yang kayak enggak, ini orang anak saya harus diperhatikan lebih kayak gitu, ada enggak? Alhamdulillah tidak ada, karena ya selama ini saya berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin. Kemudian bisa menceritakan bisakah baik, kemudian bisakah Ustazah berbagi cerita atau momen yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran PAI terhadap para siswa? Ya, salah satunya saya merasa ada suatu kebahagiaan tersendiri ya, ketika itu ada siswa ditanya, sudah sholat duha atau belum? Contohnya seperti itu. Dia kayak gini-gini, lalu dia ada selanjutnya ya, bisakah Ustazah menceritakan pengalaman dampak positif untuk para dampak positif? Bisakah Ustazah menceritakan menunjukkan dampak
semangat ketika masuk kelas, salam, kemudian ketemu ustadz ustazahnya, saling ya, saling, kemudian tidak menyelonong ketika ada guru di depannya atau orang yang dewasa di depannya, tidak kok menyelonong gitu, tidak, tetapi sambil menundukkan kepala seperti itu. Kemudian apa ya, kalau dalam praktek ibadahnya juga sudah mulai terlihat ya, seperti ketika sholat ada yang sedang berzikir ya ikut-ikut, jadi tidak ngobrol sendiri seperti itu. Kemudian adakah pesan atau saran bagi mereka yang ingin menjadi guru PAI, terutama kayak seperti saya itu, ada pesannya nggak kira-kira untuk saya untuk kedepannya seperti Ya, untuk Mbak Dina ya mungkin kalau sarannya, jika mau menjadi seorang guru harus diniatkan dari hati dulu ya, harus tulus ya, menjadi seorang guru itu harus tulus, harus benar-benar jangan setengah-setengah, karena kita tahu sendiri gaji guru tidak sebegitu banyak ya, maksudnya ya pas-pasan. Jadi kalau kita ingin kaya jangan jadi guru, kalau ingin kaya ya pengusaha, jadi seorang pengusaha. Tapi kalau seandainya ingin kaya kok jadi guru, ya kurang pas menurut saya. Menjadi seorang guru itu sebagai ladang amal kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi benar-benar harus sukarela ya, sukarela. Kemudian supaya apa? Supaya nanti pengajaran yang kita ajarkan ya cepat masuk, cepat nyantol ke siswa. Kemudian juga ketika siswa menerapkan apa yang kita ajarkan, itu pahala akan selalu mengalir kepada kita. Jadi jangan kok kita eman-eman berbagi ilmu kepada peserta didik kita. baik.